kasih Tribun Network dan Baca Harian Warta Kota Network dan sebagainya. Saat ini saya sedang berada di kediamannya Bang Gilang. Bang Gilang ini merupakan bakal calon legislatif DPRD Kota Bekasi yang nanti akan mendaftar pada Kamis Bang ya, Kamis melalui Partai PDIP Perjuangan Kota Bekasi. Dan kita ingin melihat atau bertanya sejauh mana sih persiapan dari sosok Bang Gilang sendiri yang sebentar lagi akan mencoba mencalonkan diri sebagai atau terjun ke dunia politik. Karena ini terjun dunia politik ini merupakan yang pertama kali ini Bang, yang mungkinan ya. Dan kita ingin bincang-bincang sejauh mana persiapan dari Bang Gilang sini. Bang Gilang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat, Bang Gilang? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Bang Gilang tadi menyampaikan bahwa ini merupakan di tahun pertama yang akan berencana untuk terjun ke dunia politik. Mungkin sebagai pengen tahu juga mungkin dari Tribun Bekasi Bang, alasannya apa sih yang membuat Abang Gilang ini akhirnya berkeinginan untuk terjun ke dunia politik? Ya, terima kasih. Jadi kenapa saya ingin terjun ke dunia politik? Karena semata-mata saya juga lulusan dari Universitas Indonesia jurusan ilmu politik. Jadi secara prinsip ilmu, disiplin ilmu saya sudah memiliki bekal S1 di sana dan sekarang juga sedang S2 di Universitas Indonesia jurusan ilmu politik juga. Nah, lalu saya ingin mengamalkan apa yang saya sudah dapat ilmunya dari ilmu disiplin tadi, pendidikan, terus juga ditambah dari orang tua, pengalaman, dan juga yang paling terpenting, saya sebelum sekarang ingin turun menjadi calon legislatif, saya sudah mengabdi di dunia politik itu dari umur 17 tahun. Jadi saya pernah menjadi ketua ranting dari akar rumput yang paling terbawah itu di PDI Perjuangan di Jaka Sampurna. Lalu saya pernah menjadi ketua KNPI termuda. Pada saat itu umur 19 tahun saya masih kuliah. Lalu saya menjadi ketua Banteng Muda Indonesia periode pertama tahun 2017. Itu juga masih muda. Jadi sekarang tinggal terjun ke politik praktisnya, di mana saya harus bisa mengabdikan diri sebagai pejabat negara, yaitu melalui legislatif di DPRD Kota Bekasi. Artinya sebenarnya udah sejak umur 17 tahun udah mengenal politik ya Bang? Sudah mengenal politik dan sudah ber-KTA. Oke. Bang, ini kan sebentar lagi PDI Perjuangan Kota Bekasi akan mendaftarkan bacaleknya ke KPU Kota Bekasi. Sejauh ini persiapan dari Bang Gilang sendiri seperti apa? Apakah emang berpemberkasan sudah lengkap, tinggal mengikuti dan sebagainya? Ya. Jadi hari ini saya sudah melakukan pemberkasan dari mulai tes kesehatan, tes kejiwaan, terus juga berkas-berkas legalisir dan semuanya yang di KPU butuhkan sudah kami siapkan dan saya siapkan. Alhamdulillah semuanya sudah terverifikasi, tinggal nanti didaftarkan. Insya Allah dari KPU nanti sudah ditetapkan ya, saya insya Allah akan serius maju di 2024. Oke. Bang Gilang, jadi Bang Gilang bisa menyampaikan bahwa pernah mengikuti beberapa organisasi politik sendiri. Awalnya sendiri emang keinginan tersebut awalnya seperti apa? Apakah emang dulu mungkin mencontoh karakter atau tokoh politik siapa dan sebagainya, akhirnya coba terjunlah, pengen gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau pengen cerita, saya tuh pertama kali itu sangat kurang suka sama politik sebenarnya. Jadi saya itu waktu itu sedikit cerita, saya waktu SMA saya itu ingin masuk ke Akademi Polisi. Nah pada saat itu berat saya 120 kilo, saya sempat turun sampai 79. Karena saya niat udah saya harus masuk akademi. Nah ketika saya menjalani tes Akpol, lalu saya tiba-tiba harus mengundurkan diri karena saya sudah keterima undangan di Universitas Indonesia SMPTN pada saat itu jurusan ilmu politik. Dan saya akhirnya dengan istikharah terus juga meminta petunjuk dan juga dari keluarga dan sebagainya, akhirnya saya bilang dan memutuskan ya udah kita harus masuk ke UI jurusan ilmu politik. Dan disitulah haluan hidup kita berubah. Yang tadinya kurang suka ternyata
oh politik begini ya. Dan kehidupan kita selama kita hidup ini, walaupun kita tidak terjun ke partai politik, ya kita juga berpolitik. Ada pro dan kontra itu politik. Di keluarga pun suka dan tidak suka itu politik. Yang namanya apalagi kepala keluarga, terus juga istri bukan kepala keluarga itu juga politik. Kepala keluarga kan pemimpin. Itu kan politik. Makanya kita kadang nggak berpikir bahwa politik itu sampai sedetail itu dan sampai hal yang sederhana itu juga sebenarnya politik. Makanya saya dari situ berpikir bahwa untuk merubah suatu sistem kita tidak boleh dari luar. Tapi kita harus masuk ke dalam untuk apa? Untuk merevolusi dan juga mereformasi sistem itu yang kita inginkan sebagai idealnya anak-anak muda ini kan banyak keluhan, banyak kritikan dan itu harus kita implementasikan di dalam, nggak bisa dari luar. Oke, baik. Artinya di saat itu Abang masuklah ke salah satu organisasi. Ya. Apa Bang? Awal mula pertama kalinya saya itu ber-GMNI. Oke. Saya GMNI di Universitas Indonesia, saya ketua komisariat GMNI Visip UI. Ketika saya menjalani itu selama setahun, baru saya terjun ke politik praktis. Saya menjadi pengurus partai struktural, terus juga saya masuk ke dalam organisasi juga kepemudaan itu KNPI. Terus juga saya pernah aktif juga di organisasi kayak Perbakin, terus juga Kadin, dan menurut saya semua organisasi itu adalah guru saya. Karena dari dia semua saya menjadi matang hari ini sebagai orang yang muda tapi juga memiliki segudang ilmu berorganisasi dan juga ilmu politik dari pengalaman. Pengalaman itu adalah guru kita semua. Makanya saya merasa orang-orang yang sudah ada bersama-sama saya di organisasi itu mereka guru saya semua. Gitu. Bang Gilang, kalau dilihat sendiri bahwa orang tua Bang Gilang sendiri juga merupakan anggota politik juga, dan apakah juga hal itu ada dorongan dari orang tua yang mendorong Bang Gilang untuk ayo terjun politik? Tadi juga disampaikan, padahal Bang Gilang sendiri tadi disampaikan bahwa awalnya juga nggak terlalu suka politik. Nggak excited. Apakah sebenarnya juga sempat ada dorongan dari orang tua sendiri gitu Pak? Sebenarnya kalau secara jujur ya, orang tua itu tidak mengarahkan atau mendorong kita untuk menjadi orang politik. Tapi memang jalan Tuhan yang mendorong, dan juga orang tua itu sifatnya lebih yang kamu mau apa, pasti mensupport yang terbaik untuk kita. Tapi untuk mendorong, mengarahkan atau apalagi mengkondisikan itu tidak pernah. Karena sampai saya menjadi ketua Banteng Muda, saya ber-GMNI, terus juga saya menjadi ketua ranting, saya hanya sepantas izin, Pak, Ma, saya izin maju menjadi ketua ranting apa, wah, serius mau berpolitik apa dan sebagainya. Tapi bukan yang kamu maju ini ya, kamu jadi ini ya, jadi ini, bukan. Tapi lebih ke saya pengen ini, ketika saya udah raih saya melapor, Pak, saya udah kepilih jadi ini, saya jadi ini, saya jadi ini. Karena menurut saya orang tua itu menjadi guru politik aja. Jadi kita dapat arahan, kayak misalnya contoh bertanya, kenapa saya udah menjadi ini kok di sininya buntu, ini ternyata jalannya gini. Nah, tapi kalau untuk dari awal mendorong atau mengkondisikan sampai hari ini sih sepertinya tidak, karena menurut saya orang tua saya mengajarkan kita harus mandiri sih. Oke. Secara politiknya. Bang, kalau melihat Abang sendiri saat ini udah mulai berkeinginan untuk terjun ke politik praktis sendiri, ada nggak tokoh politik yang mungkin jadi inspirasi Abang mungkin ke depannya sendiri? Wah, harus nyontohin politik seperti ini nih. Yeah. Mungkin ada nggak? Pasti ada, kemungkinan pasti ada. Kalau dari pahlawan kita pasti Insinyur Soekarno. Tapi kalau misalkan tokoh politik hari ini yang saya lihat adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Walaupun gendernya beda, tapi saya melihat bahwa dia adalah orang yang berhasil menjadi presiden pertama dari semua gender yang terbanyak dan dominan itu kita laki-laki di dunia politik, tapi dia bisa muncul. Dan juga dia adalah orang yang melawan dari rezim pada saat itu, dan saya cukup kagum karena beliau sampai hari ini bisa survive, dan hari ini dari buah kesabarannya bisa menang. Dan saya merasa bahwa hal yang seperti Ibu Mega ini harus kita tanamkan, bahwa berpolitik itu harus punya proses.
nggak ada ujuk-ujuk, nggak ada langsung hari ini kita jadi pemenang. Bu Mega itu dulu ditindas. Dan saya merasa bahwa penindasan dan sebagainya itu adalah kunci kesabaran kita untuk kita nanti mengamalkan. Jadi nggak ada lagi dong pas kita nanti menjadi penguasa, hal-hal yang kita udah tahu, oh ini nggak baik, akhirnya kan tidak dijalankan lagi atau kita mereformasi dari buah dari kesabaran itu sendiri. Oke. Bang, Bang Gilang, mungkin Bang Gilang sendiri kan akan mencalonkan diri jadi Bacalek Kota Bekasi, khususnya di Dapil Bekasi Barat Pondok Bekasi Gede. Barat Pondok Gede. Apa yang yang Abang narasikan mungkin ke masyarakat ketika nantinya terpilih jadi calon legislatif, khususnya di DPRD di Kota Bekasi sendiri? Ya, yang pertama adalah saya muda, saya juga merasa bahwa saya masih memiliki idealisme yang tinggi, saya punya semangat yang tinggi, dan saya juga memiliki keinginan bahwa Kota Bekasi, khususnya Dapil Barat dan Pondok Gede ini harus memiliki perubahan yang signifikan karena kita ini tempel sama Jakarta. Ini yang khusus dari Bekasi Barat dan Pondok Gede, ini kita ini berada di tapal batasnya. Jadi Pondok Gede sama Jakarta, Bekasi Barat pun sama Jakarta Timur. Jadi inilah yang menurut saya mukanya Bekasi ada di dia. Dan ini harus memiliki pemimpin-pemimpin yang handal dan hebat mengatasi banjir, mengatasi kemacetan, mengatasi jalanan yang rusak. Apalagi yang kita harus pikirkan, fisik itu memang penting dan prioritas, tapi yang lebih penting adalah kesejahteraan. Dan hari ini dari muka Bekasi yang terdepan itu Bekasi Barat Pondok Gede, banyak ketimpangan sosial yang menurut saya ini adalah PR kita bersama, karena kita nanti kalau menjadi legislatif, menjadi pengawas dari eksekutif untuk bisa menurunkan program-program yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Oke, Bang, sebagai closing statement sendiri, ada pertanyaan lagi, kira-kira target berapa persen nih, Bang, untuk suara mungkin siap. Keinginan bisa mencapai berapa persen, walaupun saat ini dibilang masih dibilang newcomer lah, seperti betul. Itu ya, kalau target pasti kita semaksimal mungkin. Saya berharap saya bisa 20.000, karena kenapa suara itu harus banyak, supaya kita juga mengurusinya banyak. Kalau kita pemilihnya juga cuma sedikit dan sebagainya, berarti kan kita juga masih kurang maksimal. Makanya saya berharap semaksimal mungkin suaranya juga terbanyak, supaya nanti kita bisa mengambil langkah-langkah dan juga nilai-nilai di tengah masyarakat, di tengah politiknya juga bervalue gitu loh. Kalau kita juga suaranya dikit, kita mau menekan juga bingung kan? Karena kita nggak mewakili semuanya. Kalau kita suaranya dominan, ya insya Allah kita kalau mau ngomong sama siapa aja juga pasti bisa didengar. Intinya itu, kita membawa kepentingan masyarakat Bekasi Barat dan Pondok Gede, khususnya Kota Bekasi. Oke, baik, terima kasih Bang Gilang dan Tribuners. Itu tadi bincang-bincang kami antara Bang Gilang terkait persiapan beliau sendiri jadi calon anggota DPRD Kota Bekasi, Bang ya. Siap. Khususnya di legislatif. Dan kita akhiri sementara. Terima kasih buat Tribuners. Jangan lupa menyaksikan tayangan wawancara eksklusif dengan beberapa tokoh politik lainnya di YouTube Tribun Bekasi. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.